Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Mbak. Pelajaran hari ini adalah fikih di buku Al-Aqsa ya. Fikih di buku Al-Aqsa halaman 47. Oke, dibuka ya. Di buku fikih di buku Al-Aqsa pelajarannya fikih halaman 47 sholat sunnah rawatib. Oke. Sekarang pengertian sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu. Jadi sholat rawatib itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan di saat sebelum atau sesudah sholat fardu. Jadi yang disebut menyertai atau mengiringi sholat fardu karena sholat itu dikerjakan di waktu sebelum dan sesudah sholat fardu. Nah, sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut rawatib qobliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu dinamakan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Adapun ketentuan mengerjakan sholat sunnah rawatib Mas Mbak, sholat sunnah rawatib sesuai hukum pelaksanaannya terbagi menjadi dua, yaitu sunnah mu'akkad atau sunnah mu'akkadah, dan yang kedua adalah sunnah ghairu mu'akkadah. Sedangkan sunnah mu'akkadah atau sholat sunnah rawatib mu'akkadah itu sholat sunnah yang dikerjakan atau hukumnya sangat dianjurkan oleh Rasulullah, karena sewaktu beliau masih hidup beliau tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib ya. Jadi ada yang hukumnya mu'akkadah, ada yang hukumnya ghairu mu'akkadah ya. Sedangkan yang hukumnya sunnah mu'akkadah itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah ya. Sholat sunnah rawatib mu'akkadah yaitu sholat sunnah yang sangat ditekankan atau sangat dianjurkan oleh Rasulullah dengan total jumlahnya ada 12 rakaat. Sedangkan sholat sunnah ghairu mu'akkadah itu kurang dianjurkan pelaksanaannya oleh Rasulullah. Jadi bedanya antara ghairu mu'akkadah dengan sunnah mu'akkadah. Kalau sunnah mu'akkadah itu sangat dianjurkan atau sangat ditekankan, karena Rasulullah selama beliau masih hidup selalu mengerjakannya. Sedangkan sunnah ghairu mu'akkadah itu kurang ditekankan atau kurang dianjurkan. Saya ulangi sekali lagi ya Mas Mbak. Sholat sunat rawatib itu sholat sunnah yang dikerjakan menyertai sholat fardu. Jadi dikerjakan sebelum, ada yang dikerjakan sebelum sholat fardu, ada yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Dikerjakan sebelum sholat fardu namanya sholat sunnah qobliyah atau rawatib qobliyah. Kalau dikerjakan sesudah sholat fardu namanya sholat rawatib ba'diyah. Adapun yang termasuk sholat sunat rawatib mu'akkadah yaitu ya, kamu semak ya Mas Mbak, halaman 48 di buku Al-Aqsa, 2 rakaat sebelum subuh yang termasuk sholat rawatib mu'akkadah atau sholat sunat rawatib yang dianjurkan oleh Rasulullah. Yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh atau boleh dikatakan sebagai sholat fajar. Setelah kita mendengar adzan subuh, sebelum kita melaksanakan sholat subuh, terlebih dahulu kita melaksanakan 2 rakaat fajar atau 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Sebelum kita melaksanakan sholat zuhur, kita laksanakan dulu 4 rakaat sebelum zuhur. Yang berikutnya adalah 2 rakaat sesudah zuhur. Setelah kita melaksanakan sholat zuhur, kita melaksanakan lagi 2 rakaat sunnah rawatib sebanyak 2 rakaat. Yang berikutnya adalah 2 rakaat sesudah maghrib. Yang berikutnya adalah 2 rakaat sesudah isya.
itu tadi nggih salat sunat yang hukumnya rawatib atau dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, sekarang salat sunnah yang termasuk ghairu muakkadah atau rawatib ghairu muakkadah di antaranya sebelahnya itu ya Mas Mbak, 4 rakaat sesudah zuhur. Jadi kalau kita tidak melaksanakan salat sunnah 4 rakaat sudah zuhur tidak apa-apa nggih, karena salat itu termasuk ghairu muakkadah atau kurang dianjurkan. Yang berikutnya adalah 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Jadi perbedaan antara muakkadah dengan ghairu muakkadah itu, kalau sunnah muakkadah itu sangat dianjurkan atau sangat ditekankan oleh Rasulullah. Kalau ghairu muakkadah itu kurang dianjurkan ya Mas Mbak. Jadi harus dipahami mana yang masuk ghairu muakkadah, mana yang termasuk muakkadah. Lah, keutamaan salat sunnah rawatib yang pertama adalah penyempurna pahala salat fardu sebagai penyempurna pahala salat fardu Kadang-kadang salat kita di saat kita melaksanakan salat fardu mungkin ada sedikit kekurangan. Lah, untuk menutupi semua itu supaya pahala kita sempurna di saat kita melaksanakan salat fardu adalah dengan kita kerjakan salat sunnah rawatib. Yang kedua, mendapat banyak pahala kebaikan, terus dihapuskan dosa dan ditinggikan derajat kita oleh Allah. Yang seterusnya adalah semakin dicintai oleh Allah karena kita rajin melaksanakan ibadah sunnah, menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Yang terakhir adalah dijauhkan dari siksa api neraka. Dan yang terakhir adalah dibangunkan rumah di surga jika kita melaksanakan secara istiqomah. Nah, yang dimaksud istiqomah adalah kita melaksanakannya dengan cara istilah runtut, selalu kita laksanakan, tidak kita tinggalkan walaupun itu hanya hukumnya sunnah. Begitu ya Mas Mbak. Istiqomah itu istilah terus menerus walaupun hukumnya hanya sunnah. Jadi begitulah pelajaran hari ini Mas Mbak. Insya Allah kita habis ketemu lagi di hari berikutnya. Tetap rajin belajar dan jaga kesehatan. Lah, kalau sudah mendengar keterangan dari Bu Guru, kamu buka halaman 49 49 tugas kognitif nomor 1 sampai 5 kamu kerjakan ya. Kerjakan dengan baik-baik, boleh didampingi Bapak Ibu, Kakak, atau boleh dikerjakan bersama dengan teman. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.